Halo semuanya, gue Ray. Hari ini gue akan kembali membahas sebuah half-ear TWS terbaru dari brand Irfan. Ini adalah Irfan Air Lite. Harga TWS ini cukup affordable karena dia dijual di harga 399.000 ketika review ini dibuat. Dan kalian bisa mendapatkan TWS ini di official store resmi yang ada di Tokopedia. Kalau kalian gak mau repot, linknya udah ada di deskripsi di bawah. Jadi, kalau kalian sedang mencari half-ear TWS dengan budget di bawah 500.000, kalian tonton aja reviewnya karena barangkali aja Irfan Air Lite ini akan cocok buat kebutuhan kalian. Kita langsung start aja yuk reviewnya. Kita akan bahas dari desain dan build quality Irfan Air Lite ini. Ketika kita ngomongin soal desain, hal yang subjektif ya. Kalau kalian tanya ke gue sih, gue desainnya oke-oke aja kok, meskipun ini bukanlah desain favorit gue. Karena di sini akan ada plus minus pastinya. Ketika kita lihat dari soal layar di bagian depan, memang dia terlihat high-tech ya, dan ini tuh sangat informatif untuk tampilan layar yang ada di bagian depan sini. Kalian bisa melihat status sisa baterai sangat detail untuk di bagian case-nya. Kekurangannya, karena ini menggunakan layar LED seperti ini, yang dimana ketika pertama kali gue melihat teknologi ini ada di TWS, itu malah biasanya ada di TWS unbranded yang harganya lumayan murah ya. Jadi untuk TWS yang mahal justru malah gue jarang melihat ada yang menggunakan teknologi LED di bagian depan seperti ini. Jadi ini akan menjadi plus minus, tapi kalau kalian tanya ke gue secara informatif, ini benar-benar lebih informatif dibandingkan TWS yang hanya menggunakan LED indikator gitu. Kemudian untuk finishingnya sendiri, dia mempunyai warna black glossy, dan di sini lagi-lagi akan menjadi hal yang positif apa negatif tergantung selera kalian. Yang warna black glossy seperti ini sih kalau buat gue di sini agak lebih cepat kotor aja ya. Jadi kalau kalian sering pegang-pegang TWS ini, otomatis kalian juga harus sering ngelap TWS ini karena ini tuh fingerprint magnet banget. Positifnya mungkin dia terlihat lebih premium ya. Jadi mungkin bagi sebagian orang yang melihat TWS ini tuh nggak nyangka kalau TWS ini mempunyai harga hanya di bawah 500.000. Untuk bahannya sendiri, dia punya bahan material plastik yang ketika kalian pegang secara langsung memang nggak terlalu berasa lah dari sisi premium, tapi itu hal yang cukup wajar karena TWS ini memang TWS budget untuk harganya. Untuk build quality-nya di sini menurut gue tutup engselnya nggak terlalu kokoh ya, jadi akan ada sedikit goyang. Kalau kalian posisi miring seperti ini, dia akan otomatis tertutup ya, jadi dia nggak ada lock-nya gitu ketika kalian buka. Kemudian untuk charging port-nya ada di bagian bawah dan udah menggunakan USB Type-C. Ketika kita lihat untuk di bagian earbud-nya sendiri, dia sama-sama mempunyai finishing black glossy dengan aksen chrome yang ada di bagian bawah sini. Kemudian untuk fittingnya, karena dia half ear, menurut gue di sini nyaman ya. Jadi ketika gue cobain TWS ini untuk dipakai berjam-jam dengerin YouTube atau podcast, gue nggak ada merasa masalah atau mengganggu gitu untuk fittingnya, dan overall nyaman untuk fittingnya. Kemudian di sini juga pasti udah menggunakan touch sensor, dan touch sensornya ini berjalan lancar ya, dan yang gue suka pun komennya terbilang cukup lengkap. Kemudian ketika kita lihat dari spesifikasi yang tertera, di sini mempunyai driver 13 mm dengan tipe single dynamic driver. Untuk Bluetooth versinya sendiri, dia udah menggunakan Bluetooth versi terbaru, pastinya dia menggunakan Bluetooth versi 5.3 yang Irfan sendiri ngasih nama Dual Channel Transmission Connection untuk koneksi yang lebih stabil. Dalam pengalaman gue sih memang koneksinya cukup stabil ya, dan gak ada masalah sama sekali. Ketika kita ngomongin soal latency pun di sini terbilang cukup bagus untuk latensinya, kecuali untuk main kompetitif game. Jadi TWS ini lebih cocok kalau kalian pakai sebagai multimedia TWS, misalkan kalian pakai untuk nonton YouTube, dengerin podcast, atau misalkan kalian pakai untuk game-game casual seperti Mobile Legends atau game-game yang nggak membutuhkan latency yang terlalu ketat. Di sini masih cukup oke. Kemudian untuk mikrofonnya sendiri, dia ada 4 buah mikrofon ya. 2 buah mikrofon berfungsi untuk sebagai ANC atau Environment Noise Cancelling, dan 2 buah mikrofon lainnya untuk berbicara atau untuk sebagai voice gitu. Jadi secara spek mikrofonnya cukup menjanjikan, dan untuk kualitas latency dari mikrofonnya kita tes langsung aja yuk. Kurang lebih seperti ini.
sekarang gue lagi ngetes ya mengenai kualitas dari built-in microphone Earphone Airlight ini. Silahkan kalian lihat sendiri mengenai kualitas dari built-in microphone-nya. Sekarang kita tes ya mengenai kualitas dari ANC atau Environment Noise Cancelling. Dan di sini gue udah mempersiapkan suara ambient noise ya melalui PC gue. Jadi ketika gue start, kalian nilai sendiri aja kira-kira kalian tetap bisa mendengar atau enggak suara ambient noise yang gue mainkan ini. 3, 2, 1. Dan sekarang gue udah memainkan suara ambient noise dan gue nggak tahu ya apakah ANC-nya ini bekerja dengan sangat proper atau kalian tuh masih merasa suaranya tuh agak berisik buat kalian dengarkan. Silahkan kalian nilai sendiri aja. Jadi kurang lebih seperti ini aja ya mengenai kualitas dari built-in microphone Earphone Airlight ini. Sekarang kita balik yuk ke reviewnya. Oke, selanjutnya untuk IP ratingnya sendiri meskipun dia mempunyai desain yang cukup klimis ya, dalam artian kelihatannya ini tuh nggak kayak waterproof, tapi ternyata IP ratingnya dilengkapi dengan sertifikasi IPX7 yang malah fully waterproof. Jadi dengan kata lain sebenarnya ketika kalian pakai earphone ini akan sangat aman ketika kalian hanya pakai buat sekedar berolahraga, terkena keringat atau cipratan air hujan, karena secara teori IPX7 itu udah full waterproof, yang berarti untuk sertifikasi IP ratingnya bisa lebih dari hal tersebut. Kemudian selanjutnya untuk baterainya sendiri, Earphone ngeklaim untuk sekali ngecharge untuk earbudnya dia bisa bertahan hingga 5 jam. Dan untuk case-nya ini bisa bertahan hingga 25 jam, yang berarti total playtime-nya bisa mencapai 30 jam. Jadi memang untuk baterainya ini masuk ke kategori yang oke, tapi dia bukanlah yang istimewa. Dan yang terakhir adalah gimana sound quality dari Earphone Airlight ini. Jadi seperti biasa ya, untuk sound quality itu subjektif. Apa yang gua share di sini pastinya murni pendapat dari gua pribadi. To the point aja, untuk karakter suara Earphone Airlight ini menurut gue dia sangat-sangat balance. Jadi nggak ada hal yang berlebih dari treble, mid maupun bassnya. Jadi kalau kalian suka dengan tipikal suara yang flat all around, Earphone Airlight ini wajib kalian pertimbangkan. Untuk treble-nya di sini gue nggak bisa bilang treble-nya super smooth ya, karena memang untuk beberapa lagu dia akan ada sedikit sisi bright-nya. Tapi untuk overall gue ngerasa di sini tuh masih cukup nyaman dan aman untuk pendengaran dalam jangka panjang. Detailnya bagus dan yang gue suka di sini tuh nggak berasa roll off ya untuk high frequency atau treble-nya. Untuk vokalnya di sini tipikal vokal yang cukup netral, dia nggak terlalu tebel tapi juga nggak sampai tipis dan berasa kering ya. Jadi untuk vokalnya di sini tuh menurut gue cukup all around. Tapi kalau kalian pencinta vokal tebel kayak gue, untuk beberapa lagu gue ngerasa memang vokalnya agak sedikit kurang tebel aja. Untuk sisi bassnya di sini menurut gue pas aja secara kuantitas maupun kualitasnya. Dia bukan tipikal TWS bass head ya. Jadi ketika kemarin gue sempat mereview untuk Studio A1, untuk sisi bassnya Studio A1 itu lebih besar ya untuk sebuah half ear TWS. Sedangkan di sini tuh bassnya berasa cukup aja secara kuantitas maupun kualitasnya. Kemudian yang gue suka dari Earphone ini adalah di bagian soundstage-nya yang menurut gue di sini berasa agak cukup luas ya untuk sebuah half ear TWS. Untuk separasinya pun terbilang sangat baik, untuk permidaan kiri kanannya tuh berasa jelas dibandingkan misalkan Studio A1 yang sempat kemarin gue review. Secara teknikalitas gue lebih suka di Earphone Airlight ini. Tapi untuk ketika kita lihat dari sisi power, menurut gue sih di sini masih cukup ya. Untuk rata-rata penggunaan indoor gue masih membutuhkan sekitar 60-70%, dan untuk outdoor di 80-90%, dan gue rasa masih ada spare power sedikit kalau memang kalian pengen atau terpaksa harus menggunakan di volume 100%. Ini masih sangat capable kok kalau kalian ngomongin dari sisi powernya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya gimana. Kalau kalian sedang mencari half ear TWS dengan budget di bawah 500.000, kalian suka dengan suara yang netral, suara yang balance, TWS ini all around bisa dipakai berbagai macam genre musik, gua rasa Earphone Airlight ini wajib kalian pertimbangkan. Kalau kalian ngerasa kalian lebih sering menggunakan TWS half ear ini buat kebutuhan gaming, ya gua rasa di sini nggak cocok ya, karena salah satu kekurangan yang ada di Airlight ini dia nggak ada low latency mode yang mendukung buat game-game yang lebih kompetitif.
Kemudian yang kedua adalah daya tahan baterai di earbudnya ini yang maksimal mungkin bisa di sekitar 5 jaman. Yang ketika kalian pakai kerja seharian misalkan dari jam 10 sampai jam 5 sore, mungkin kalian harus ngecharge di pertengahan waktu tersebut ya. Jadi secara baterai life dia bukanlah yang terbaik juga, tapi overall menurut gue secara price performance, Earphone Airlight ini bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat menarik terutama kalau kalian sedang mencari half-ear TWS dengan sound quality yang cukup proper. Itu aja yang bisa gue share dari Earphone Airlight ini. Sekali lagi, kalau kalian berminat, linknya udah ada di deskripsi di bawah. Thank you bakal nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.